Humairah dengan NIM 430402000153 ingin sedikit memaparkan tentang pendapat para mufassir terkait ayat tentang proses penciptaan manusia dan juga proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang proses penciptaan manusia dan juga proses pertumbuhan serta perkembangan manusia. Namun kali ini saya akan memaparkan satu ayat saja terkait tema tersebut. Yang pertama yaitu Al-Quran Surat Al-An'am ayat 2, yaitu tentang proses penciptaan manusia, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadaa ajala wa ajalun musamma 'indahu tsumma antum tamtarun. Yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh Allah. Namun demikian kamu masih meragukannya. Kemudian pendapat para mufassir terkait ayat ini, di sini ada 3 mufassir yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu tafsir dari Muhammad Quraisy Shihab, yaitu dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa di sini Dialah yang mula-mula menciptakan kalian dari tanah, lalu menetapkan bagi kehidupan tiap orang di antara kalian suatu umur tertentu. Hanya wewenang Allah juga penentuan waktu pembangkitan dari kubur. Kemudian kalian, orang-orang kafir, memperdebatkan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembangkitan dan keberhakannya untuk disembah. Maksud ayat ini bisa dipahami bahwa penciptaan Adam alaihissalam, yaitu bapak manusia, adalah dari tanah seperti yang tersebut dalam ayat-ayat lain. Juga bahwa badan manusia itu terdiri atas semua unsur yang mempunyai unsur tanah. Tetapi berkat kekuasaan dari Allah, unsur-unsur itu dapat tercipta suatu kehidupan sehingga terwujudlah manusia yang sempurna. Yang kedua yaitu tafsir Jalalain oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Jalaluddin As-Suyuti. Di sini dikatakan bahwa Dialah Allah yang menciptakanmu dari tanah dengan diciptakannya ayah kamu yaitu Adam alaihissalam dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal bagi kamu. Setelah sampai pada ajal itu, kamu akan mati. Dan ajal lainnya ditetapkan di sisinya untuk membangkitkan kamu dari kematian. Kemudian kamu, hai orang-orang kafir, masih saja tidak percaya tentang berbangkit itu. Kamu masih meragukan tentang adanya hari pembangkitan, padahal sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa Dialah yang memulai menciptakanmu. Dan siapa yang mampu menciptakan, berarti Dia, Allah, lebih mampu untuk mengembalikan ke asalnya. Kemudian tafsir yang terakhir terkait ayat proses penciptaan manusia, yaitu adalah tafsir dari Kemenak, yaitu oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa Allah lebih merinci dalam penciptaannya pada makhluk yang banyak memiliki kekuasaan dalam hidupnya di muka bumi ini, yaitu manusia. Allah telah menciptakan nenek moyang manusia, yaitu Adam alaihissalam, dari bahan yang sederhana, yaitu tanah. Manusia yang sekarang ini menjadi besar dan dewasa juga dari saripati tanah dan berbagai zat makanan yang ditumbuhkan dari tanah. Kemudian Allah menetapkan waktu hidupnya di dunia sampai datang waktu ajal dan kematiannya. Dan selanjutnya Allah juga menetapkan perjalanan sesudah kematian, yaitu waktu dibangkitkan dari kubur pada hari kebangkitan. Meskipun banyak di antara manusia yang masih ragu-ragu. Manusia yang ragu tentang dibangkitkannya hari kiamat adalah didasarkan pada jalan pikirannya yang pendek dan sederhana, yaitu bagaimana mungkin manusia sudah mati dan tubuhnya hancur menjadi satu dengan tanah, bahkan akan dibangkitkan kembali. Kemudian bagaimana mungkin juga manusia ini dapat dibangkitkan seperti sedia kala ketika seseorang itu masih hidup dengan tubuh yang segar dan sehat. Mestinya apabila kemampuan pikirannya tidak dapat mencapai atau tidak
tidak dapat memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan manusia yang sudah mati, seharusnya menyadari bahwa ilmu dan kemampuan pikiran manusia itu memang sangatlah terbatas. Kemudian terkait munasabah atau keterkaitan dengan ayat lain dari Al-Quran Surah Al-An'am ayat 2 ini, yaitu berhubungan dengan penggalan dari ayat tersebut, yaitu summa antum tamtarun, yang memiliki arti namun demikian kamu masih meragukannya. Di sini menurut As-Satti dan lain-lain, maka yang dimaksud dari namun demikian kamu masih meragukannya yaitu kemudian kalian para manusia, terutama kaum kafir, meragukan tentang hari kiamat. Nah, ayat ini berkorelasi dengan Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 42 sampai dengan ayat 44 yang berbunyi, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha, yang memiliki arti mereka orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya atau ketentuan waktunya. Dan dari ayat ini Al-Quran Surah Al-An'am ayat 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari saripati tanah, dan dengan kekuasaan Allah terbentuklah makhluk berwujud manusia. Kemudian hingga saatnya nanti manusia akan mengalami kematian, dan pada hari akhir nanti semua akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Dan kewajiban kita terutama sebagai seorang muslim yang mukmin pastinya yaitu meyakini adanya hari akhir itu dan mempersiapkan untuk menghadapinya. That to God we are belong, and to Him we return. Berikutnya terkait proses pertumbuhan dan juga perkembangan manusia yang saya ambil yaitu Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab yang thumma min nutfatin yang thumma min 'alaqatin yang thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayr muhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa nabatat min kulli zawjin bahij, yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, yaitu dalam kondisi pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Kemudian pendapat para mufasir terkait Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 5 ini, saya juga memaparkan 3 mufasir. Yang pertama yaitu ada tafsir Muyassar oleh tim Mujamma Raja Fahd Arahan Syekh Al-Alamah Dr. Salih bin Muhammad Al-Asyaikh mengatakan bahwa, hai manusia, jika kalian dalam keraguan bahwa Allah akan menghidupkan orang yang sudah mati,
Maka sesungguhnya kami telah menciptakan bapak kalian yaitu Adam alaihissalam dari tanah. Kemudian anak keturunannya beranak pinak dari tetes sperma, yaitu sperma yang dikeluarkan laki-laki ke dalam rahim wanita. Kemudian ia berubah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadi segumpal darah, yaitu darah merah beku. Kemudian menjadi segumpal daging, yaitu sepotong daging kecil seukuran suapan. Lalu setelah tempo ia menjadi ciptaan sempurna yang berakhir dengan keluarnya janin dalam keadaan hidup. Dan pada tempo yang lain, yaitu pada tempo yang tidak sempurna, lalu ia gugur dalam keadaan tidak sempurna. Demikian itu agar kami jelaskan kepada kalian akan kesempurnaan kekuasaan kami dalam mengatur tahap-tahap penciptaan. Dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki, yang disempurnakan kejadiannya hingga waktu yang telah ditentukan. Kamu melihat bumi ini kering, mati, tidak pertumbuhan. Kemudian apabila kami menurunkan air padanya, maka bumi menggerakkan tumbuhan, lalu tumbuh darinya meninggi dan bertambah menghijau serta menumbuhkan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang indah yang menyenangkan orang-orang yang apabila memandangnya. Kemudian pendapat mufassir yang berikutnya yaitu dari tafsir Ibnu Katsir, dikatakan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan orang yang menentang terjadinya hari kebangkitan dan mengingkari hari akhir, dia menyebutkan dia menyebutkan bukti-bukti kekuasaannya dalam menjadikan hari kiamat sebagaimana yang dapat disaksikan pada awal penciptaan. Maka Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raib." Hai manusia, jika kamu dalam kebimbangan atau keraguan minal ba'thi, tentang kebangkitan yaitu hari kembali yang berupa berdirinya para ruh dan jasad yaitu pada hari kiamat. Kemudian fa inna khalaqnakum min turab, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikanmu dari tanah, yaitu asal bibit kalian adalah dari debu. Dialah yang telah menciptakan Adam dari debu tersebut. Summa min nutfah, kemudian dari tetes mani, yaitu kemudian dia menjadikan keturunannya yang dari tetes air yang jijik. Summa min alaqatin, summa min mudghah, kemudian dari segumpal darah yang kemudian menjadi segumpal daging. Hal itu adalah ketika air mani telah bersarang dalam rahim seorang wanita yang akan tinggal di dalamnya selama 40 hari. Kemudian Allah mulai membentuk dan menggarisnya, dan dibentuklah kepala dengan 2 tangan, kemudian dada, kemudian perut, 2 paha, 2 kaki, dan seluruh anggota badan. Kemudian terkadang wanita pun ada yang menggugurkan sebelum terbentuk dari bergaris-garis, serta terkadang pula digugurkannya sedangkan bayi itu sudah menjadi bentuk dan garis. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma min mudghah mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah." Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, yaitu sebagaimana kalian saksikan, agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki. Sebagaimana Mujahid berkata tentang firman-Nya, yaitu muhallaqati wa ghairu muhallaqah, yang sempurna kejadiannya yang tidak sempurna. Jika telah berlalu 40 hari dan dia dalam keadaan menjadi segumpal daging, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya serta mengokohkan sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala berupa rupa, kemudian jenis kelamin, kemudian mencatat rezeki dan ajalnya, celaka dan juga bahagianya. Kemudian pendapat mufassir berikutnya yaitu dari tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraisy Shihab yang berbunyi yaitu, "Wahai manusia, apabila kalian ragu akan kebenaran pembangkitan kami terhadap kalian dari kematian, maka sebetulnya dalam proses penciptaan kalian terdapat bukti tentang kekuasaan kami. Kemudian lalu dari tanah kami menciptakan air mani, kemudian kami ubah menjadi segumpal darah padat. Segumpal darah itu menjadi sepotong daging yang ada kalanya berbentuk manusia atau tidak, untuk menerangkan kekuasaan kami. Setelah itu ada kalanya
kami membuat kandungan itu gugur menurut kehendak kami ataupun meletakkan di dalam rahim sehingga kandungan menjadi sempurna hingga kami mengeluarkan kalian dari perut ibu. Setelah itu di antara kalian ada yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada lagi yang dipanjangkan umurnya hingga usia lanjut dan pikun yang tidak mempunyai daya untuk mengetahui sesuatu lagi. Barang siapa yang mula-mula menciptakan kalian dengan cara seperti itu, tidak akan ada yang dapat membuatnya dan tidak mampu untuk mengembalikan kalian lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, ada bukti lain yang menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan, yaitu bahwa bumi yang kalian dapati kering kerontang apabila kami turunkan air akan memperlihatkan tanda kehidupan, bergerak, mengembang, permukaannya meninggi akibat air, udara yang menyela-nyela, dan akhirnya memunculkan berbagai jenis tumbuhan yang indah, memukau, dan membuat senang siapa saja yang melihatnya. Adapun munasabah atau keterkaitan dari Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5 ini yaitu memiliki korelasi pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-6 dan ke-7, di mana kedua ayat itu menjelaskan bahwa hari kiamat memang benar-benar ada. Ayat ini juga menjelaskan bahwa segala penciptaan manusia dan tumbuhan serta makhluk yang lain merupakan tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil sehingga segala amal perbuatan seorang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak. Semua manusia akan mendapatkan balasan yang masing-masing sesuai dengan perbuatan tiap-tiap orang. Pada intinya, ayat ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dalam Al-Quran surah Al-Hajj ini memiliki keterkaitan tentang sesuatu penciptaan manusia dan proses tumbuh kembang manusia dalam kehidupan, menyangkut dari kehidupan dunia hingga kematiannya dari dunia ini. Kesemuanya itu terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5 terkait pendapat para mufassir, yaitu ditegaskan kembali kepada kita semua untuk meyakini akan datangnya hari kiamat. Kemudian proses tumbuh kembang manusia itu melalui banyak fase seperti dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua, dengan salah satu cirinya yaitu mengalami kepikunan. Dan dalam setiap fasenya kita dianjurkan untuk bisa menggali serta mengoptimalkan potensi yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga nantinya akan tumbuh manusia yang beriman serta berkualitas. If you just believe what is planned to see, just open your heart and let His love flow through. Begitulah yang dapat saya sampaikan terkait Al-Quran surah Al-An'am ayat 2 dan juga Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5 terkait proses penciptaan manusia dan proses tumbuh kembang manusia. Begitu luar biasanya Allah menciptakan dan begitu luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tayang ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan kita akan khasanah Islam. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.